Nah, ini tadi, baik, perkenalkan kami dari kelompok satu kelas Proper ISO TLC akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan ISO 14001 di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Muhammad Teguh Wafiuddin NIM 114210100, dua Ratna Budiarti NIM 114220019, tiga Alfian Nur Mahmudah NIM 114220036, terus Laire Sukmarti Suci NIM 114220059, Zaki Mahendra NIM 114220075, Muhammad Farhan Mahendra NIM 114220113, dan Kansala Dianaura NIM 114220144. Jadi dimulai dari latar belakang PT Sariwisada. Jadi PT Sariwisada adalah perusahaan yang dia terfokus untuk memproduksi berbagai bentuk nutrisi untuk kehidupannya serta menyusui dalam bentuk pengolahan susu. Jadi PT Sariwisada ini telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1954 sebagai wujud nyata program kecukupan protein nasional yang telah diselenggarakan pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi PT Sariwisada Unit 1 Yogyakarta adalah salah satu perusahaan besar yang berkembang di bidang industri yang bergerak pada industri makanan, yaitu pengolahan susu. Jadi PT Sariwisada Unit Yogyakarta ini telah bertekad untuk memelihara sistem pengelolaan lingkungan sesuai standar ISO 14001 dalam segala operasionalnya yang diwujudkan melalui peningkatan kinerja lingkungan dengan penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dengan baik serta dibuktikan dengan telah terakreditasinya ISO 14001 pada tahun 2005 lalu. Jadi kegiatan usaha dari PT Sariwisada itu mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan bahan mentah, pengemasan produk yang sudah jadi, serta pendistribusian kepada konsumen. Nah, bahan baku yang diterima itu berkualitas dalam produksi dan pengolahannya, hingga produknya itu sudah memenuhi standar keamanan dan kesehatan internasional. Jadi PT Sarusada ini itu menghasilkan produk untuk balita, anak-anak, ibu hamil, dan juga menyusui. Selanjutnya ada alur proses produksi di susu bubuk di PT Sari Husada. Nah, yang pertama yaitu melakukan persiapan material. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tahapan pencampuran dengan suhu 55 sampai 70 derajat Celcius. Nah, selanjutnya dilakukan pasteurisasi, homogenisasi, suhu 78 sampai 85 derajat Celcius. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap pendinginan di suhu di bawah 12 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu penyimpanan dalam MST. Jadi penyimpanan ini dilakukan di 4 unit MST di suhu di bawah 12 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya yaitu evaporasi. Selanjutnya yaitu tahapan pemanasan suhu produk di 70 sampai 75 derajat Celcius. Tahapan selanjutnya yaitu eh, pompa tekanan tinggi atau HPP di tekanan 230 sampai 260 bar. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pengeringan dengan spray dryer di suhu inlet 150 sampai 165 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan pengeringan purna di suhu 30 sampai 50 derajat Celcius. Setelah itu penyimpanan dalam silo di suhu 23 derajat Celcius. Nah, yang terakhir yaitu pengisian dalam 25 kilogram.
Nah, selanjutnya masuk ke penerapan ISO 14001. Nah, yang pertama itu ada kebijakan lingkungan yang berlaku di perusahaan PT Sari Husada. Yang pertama itu meniadakan pencemaran, cedera, sakit, dan penyakit akibat kerja sehingga tercapai zero accident dan green productivity. Yang kedua, melaksanakan dan berupaya memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan wajib lainnya yang berlaku. Yang ketiga, melakukan perbaikan, peningkatan berkesinambungan terhadap sistem manajemen dan kinerja K3. Yang keempat, melaksanakan, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara, dan meninjau kebijakan K3. Yang kelima, mengkomunikasikan ke seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya, serta setiap orang yang merupakan bagian dari kegiatan perusahaan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, ada menyediakan kebijakan L3K untuk umum atau publik yang membutuhkannya. Jadi ada contoh aspek lingkungannya. Jadi aspek lingkungan itu elemen dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi lingkungan baik secara positif maupun negatif. Identifikasi aspek ini penting untuk mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan. Dan contoh-contohnya itu yang pertama ada emisi gas hasil pembakaran dari boiler dan generator. Dan yang kedua ada buangan air sisa dari proses produksi. Lalu yang ketiga ada pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Yang keempat, kebisingan dan getaran yang dihasilkan selama proses produksi. Dan yang kelima, kegiatan administrasi yang menghasilkan limbah. Lalu yang terakhir ada kerusakan sumber daya alam akibat kegiatan perusahaan. Selanjutnya itu masuk ke penerapan ISO 14001, yaitu ada pelaksanaan PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Pertama itu ada Plan, yaitu kebijakan lingkungan dan perencanaan. Kebijakan lingkungan tersendiri ada meniadakan pencemaran, cedera, sakit, dan penyakit akibat kerja sehingga tercapai zero accident dan grand productivity. Kedua, melaksanakan dan berupaya memenuhi persyaratan hukum dan persyaratan wajib lainnya berlaku. Ketiga, melakukan perbaikan, peningkatan kesinambungan terhadap sistem manajemen dan kinerja LK3. Keempat, melaksanakan, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara, dan meninjau kebijakan LK3. Perencanaan, aspek 1, aspek lingkungan. Kedua, persyaratan perundangan dan persyaratan lainnya. Ketiga, tujuan dan sasaran. Keempat, program manajemen dan lingkungan. Terus ada do atau penerapan. Pertama, struktur dan tanggung jawab. Kedua, pelatihan. Ketiga, komunikasi. Keempat, dokumentasi, sistem manajemen lingkungan dan kontrol dokumen. Kelima, kontrol operasi. Dan keenam, kesimpangsiagaan dan tanggapan darurat. Cek, ada pemeriksaan dan tindakan koreksi dan tinjauan manajemen. Pemeriksaan dan tindakan koreksi itu ada beberapa aspek, yaitu pemantauan dan pengukuran, evaluasi dari tingkat kesesuaian, ketidaksesuaian tindakan, perbaikan dan pencegahan, pencatatan, audit, sistem manajemen lingkungan. Tinjauan manajemen, yaitu tinjauan manajemen dimaksudkan untuk memelihara kesinambungan, kesesuaian, dan efektivitas sistem manajemen lingkungan. Tinjauan sistem manajemen lingkungan meliputi dua hal, yaitu tinjauan manajemen untuk sasaran dan tujuan lingkungan, serta tinjauan untuk efektivitas keseluruhan sistem manajemen lingkungan. Tinjauan manajemen di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta dilaksanakan 6 bulan sekali. Action ada perbaikan berkelanjutan. Aspek-aspek lingkungan selalu dipantau dan diukur untuk meningkatkan keefektifan penerapan sistem manajemen lingkungan. Dari semua elemen sistem manajemen lingkungan yang dilaksanakan oleh PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta, yaitu komitmen dan kebijakan lingkungan, perencanaan, penerapan dan operasi, pemeriksaan dan tindakan perbaikan, serta tinjauan manajemen selalu diusahakan untuk menuju continue improvement. Jika terjadi kekeliruan atau kerusakan pada lingkungan, akan segera dilakukan perbaikan sehingga tercapai tujuan, yaitu perbaikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat penerapan ISO untuk yang pertama yakni adanya perlindungan lingkungan.
Dengan menerapkan ISO 14001 membantu perusahaan dalam melindungi lingkungan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada efektivitas dari manajemen. Sistem manajemen lingkungan yang baik memungkinkan perusahaan tersebut untuk dapat mengelola dampak lingkungan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Untuk manfaat yang ketiga yaitu keuntungan bisnis, di mana penerapan ISO 14001 ini dapat meningkatkan reputasi baik dari perusahaan, kemudian efisiensi operasional, dan mengurangi resiko hukum terkait lingkungan. Kayak mungkin kesimpulan dan sarannya yang dimana kesimpulannya itu penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 di PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta telah berjalan dengan baik, terbukti dengan peringkat hijau dari penilaian proper dan sertifikasi ISO 14001. Yang kedua ada tujuan dan sasarannya. Pengelolaan dampak lingkungan serta minimasi limbah dilakukan secara rinci dan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dan PT Sari Husada Unit 1 Yogyakarta menerapkan SML dengan mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan maupun identifikasi terhadap tingkat kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. Dan untuk sarannya itu ada meningkatkan kesadaran tenaga kerja tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pelatihan dan penghargaan. Yang kedua ada memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak mematuhi program manajemen lingkungan. Yang ketiga melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala untuk memastikan efektivitas sistem manajemen lingkungan. Sekian presentasi yang dapat kami berikan. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.